Kadang aku lebih sering naik motor sih karena Oh, naik itu motor. seru banget, turun berat badan di Iya, sumpah. aku sakit, nggak ada siapapun ya, jauh dari orang tua sampai dibawa ke rumah sakit itu yang bawa temen kosku. Ya ampun udah lemes banget nih naik motor. Hai hai halo Sobat KM, kembali lagi di CM Cerita Mahasiswa. Oke Sobat KM, kan biasanya kalian nih kalau ngedengerin podcast Kata Mahasiswa tuh mesti ada 2 cowok ganteng di depan kamera tuh. Tapi saat ini berbeda Sobat KM, kalian sedang menatap 2 orang cewek-cewek cantik ya. Beda, karena mungkin biasanya Mas Jaki sama Sanif, sekarang aku di sini dari Kata Mahasiswa, Sulfa, dan aku sudah mengundang salah satu teman aku, mungkin bisa kenalan dulu, Mbak? Oke, halo sobat mahasiswa, perkenalkan namaku Andini, aku mahasiswi semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini aku diundang nih sama Sulfa buat Iya. ngobrol-ngobrol bareng ya, Sul. Iya, bener. Kita bakal ngobrolin seputar tentang mahasiswa rantau. Karena kan segmen cerita mahasiswa ini juga akan mengulik tentang kisah-kisah mungkin perjalanan, petualangan, atau bahkan kisah hidup tentang seorang mahasiswa. Dan sekarang pada episode kali ini yang berjudul Kota Baru, Mimpi Baru Para Mahasiswa Rantau. Dan karena yang dibahas tentang mahasiswa rantau nih, ya nggak mungkin dong Mbak Andini asalnya dari sini, dari kota Surabaya. Bisa Iya. ceritain dong kamu asalnya dari mana sih? Oke, jadi aku tuh aslinya dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, Ngawi itu yang perbatasan sama Jawa Tengah itu loh. Karena banyak banget yang ngira Ngawi itu masuknya Jawa Tengah, padahal itu masuk Jawa Timur. Karena di perbatasan ya mungkin, Zul. Dari Ngawi. Ngawi, sekarang di sini kan Surabaya ya Sobat KM ya. Ngawi, Surabaya kira-kira perjalanan berapa jam sih? Tergantung sih, biasanya kalau aku naik kendaraan umum itu bisa 5 jaman lah, atau kadang lebih. Kadang aku lebih sering naik motor sih karena Oh, naik itu motor. seru banget, perjalanannya yang jauh dan indah. Seru, kamu bilang seru, emang naik motor nggak capek? Capek sih, tapi seru justru itu Oh, yang jadi menantang. iya. Kisah perjalanannya itu yang juga termasuk seru ya. Betul banget. Oke. Sejauh ini ngomong-ngomong kan kita di sini juga Sobat KM mungkin menonton ini karena pengen tahu nih pengalaman kamu sebagai mahasiswa rantau, dia udah perjalanan kalau misalkan perjalanan 5 jam nggak sih? Iya, 5 jam, jauh-jauh dari Ngawi ke Surabaya. bener. Sejauh ini nih, gimana sih perasaan kamu merantau? Menurutmu merantau enak nggak sih? Enak, dibilang enak sih juga nggak terlalu enak ya, soalnya ada plus minusnya. Jujur, aku di sini tuh agak gimana ya, agak sedih pas awal-awal merantau tuh, jauh kan dari orang tua, di mana tuh orang tuaku kasih mimpi, kasih nitip-nitip mimpi tuh buat aku, dan aku tuh, banyak banget perubahan. Terus aku waktu ngerantau itu sempet nggak bisa tidur, sakit sampai berminggu-minggu, turun berat badan, dan itu bener-bener, kaget banget sih waktu ngerantau itu, Berarti sampai kamu sempet turun berat badan Iya, sumpah. Kamu tahu turunnya sampai berapa kilo sih? Aku awal awal berangkat dari Surabaya itu berat badanku tuh 50 lebih, sekarang 45 aja nggak ada. Berarti berat juga ya, intinya kamu kehilangan 1 kantong beras yang ukuran 5 kilo itu? Bener. Itu gara-gara apa? Apa karena sakit atau karena sakit sih juga iya, sakit tuh sebenarnya dipengaruhin sama mentalku. Karena di awal-awal tuh aku kayak, kaget gitu kan ngekos tadi, terus juga kalau di rumah kan biasanya diperhatiin banget kan sama orang tua, kalau di sini tuh siapa yang merhatiin, nggak ada. Jadi kayak merasa sendiri, itu sih Zul yang membuat aku tuh kayak sempet down banget di semester 1. Aku sampai jadi mahasiswa kupu-kupu yang kerjaannya tuh cuman di kos aja dan nggak ke mana-mana karena ya cuman kuliah tidur di kos gitu. Jadinya kayak homesick jadinya. Oke, mungkin kalau dilihat dari ceritamu tadi itu masa-masa semester 1, semester awal-awal kamu baru masuk kuliah ya, itu berarti masa-masa transisi gitu ya? Iya, bener. Di masa transisi itu berarti kalau cerita yang membuat kamu di titik terendahmu nih sebagai mahasiswa rantau apaan? Kalau di titik terendah sih ada banyak banget cerita, di mana aku pas sakit nih, aku sakit nggak ada siapapun ya, jauh dari orang tua sampai dibawa ke rumah sakit itu yang bawa temen kosku. Ya ampun udah lemes banget nih naik motor. Terus juga itu sih yang bikin aku sedih kan, karena orang tua juga nggak bisa langsung datang ke Surabaya, juga butuh waktu buat perjalanan. Terus yang kedua itu pasti ini anak kos ini pasti ngerasain nih kalau di akhir bulan nih uang yang mulai nipis, Iya, iya. kalau mau minta ke orang tua tuh sungkan gitu. Iya, Jadi bener itu bener. juga termasuk titik terendah anak kos kan, anak rantau terutama.
Terus juga kalau waktu pas, orang tuaku sakit nih, aku benar-benar sedih, aku di sini juga ada tanggung jawab buat kuliah, ada tugas-tugas, ada organisasi juga yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi waktu itu, mmm, ibuku sakit dan aku nggak bisa pulang nih ke rumah dan aku rasanya tuh bener-bener, sempet merasa nggak berguna sebagai seorang anak, ya ampun. Ibuku sakit dan aku masih ada tanggungan organisasi kayak gitu Iya. juga sih. Jadi kayak terkungkung, kayak jiwa Mhm, ini ingin bener. ingin menjangkau tapi nggak bisa, kayak terhalang jarak yang begitu jauh. Tapi kamu kalau ngekos kan ya? Iya bener, kos. Ngekos sendiri atau berdua? Awalnya sih aku ngekos berdua, Oh. terus aku pindah sendiri buat temen-temen nih, jangan ngekos berdua deh, aku saranin. Rekomendasinya jangan ngekos berdua ya. Jangan ngekos Kenapa berdua. kok kamu merekomendasikan buat anak rantau tuh tidak ngekos dengan orang lain? Kenapa? Ya mungkin karena ada banyak nggak cocoknya kan, karena bukan kita tuh nggak saudara kandung gitu, mungkin ada banyak ketidakcocokan atau beda pola pikir ya yang mempengaruhi. Jadi kalau misal kalian udah klop sih nggak apa-apa ya sama bestie, tapi kalau, Mhm. mungkin nggak cocok mendingan nggak usah sih gitu. Mmm. Enak kok karena dari kita tuh masing-masing pasti butuh privacy. Iya, bener sih. Mhm. Kalau aku boleh cerita aku boleh ceritakan ya? Boleh cerita ya? Oke. Kalau ceritakan aku juga sama-sama masih rantau nih ya Sobat Iya. KM ya. Mungkin bedanya sama Andin, yang Andin ngekos, aku nih asrama teman-teman, dan asrama sudah pasti beberapa orang, aku bertiga. Mungkin kalau kamu ini bisa dampak dari orang introvert atau extrovert, Mbak? Introvert. Oh, introvert. Nah, itu bedanya teman-teman. Mungkin kalau Sobat KM yang ngerasa introvert disarankan untuk tidak ngekos bareng-bareng ya. Iya bener. Sedangkan aku yang extrovert ini kayak merasa malah seneng guys kalau misalkan kita ngerantau dan kita punya teman tinggal. Mungkin kalau aku tuh ngerasanya gini Din, kalau misalkan di rumah kan kita ada keluarga. Mhm. Nah, kalau misalkan di rantauan kayak gini, cara kita mencari keluarga ya dari teman-teman tempat tinggal sih kalau aku gitu. Iya beda ya berarti pandangan orang Iya, introvert sama iya bener. extrovert. Tergantung sih teman-teman, tergantung mungkin dari orangnya Iya, tersebut. dari orangnya juga ya. Kadang introvert pun tapi kalau orangnya enak, kita Iya bisa bener. nyaman. Iya, bener Sob. Oh, oke. Terus cara kan kamu rantau, itu kan Mhm. lingkungan baru ya tentunya Sobat KM ya. Iya. Jadi gimana sih caramu buat beradaptasi dari lingkungan kamu yang dulu ke yang sekarang? Kalau lingkunganku yang dulu dan sekarang dulu aku tuh jujur aku di asalku ya, aku tuh agak ekstrovert gitu. Di sini aku Mmm. jadi introvert karena aku takut untuk berbaur. Nah, itu aku di awal-awal semester di sini tuh aku kenali dulu lingkunganku itu seperti apa sih. Terus dengan aku kenal lingkunganku begini, jadi aku caranya berbaur aku harus, ikut beberapa organisasi, kepanitiaan dan juga volunteer buat aku nambah teman-teman, buat nambah jaringan baru, buat nambah relasi baru. Jadi aku kenalin dulu nih lingkungannya, terus aku join organisasi. Oh, berarti aku di sini tuh kalau aku tipenya nggak langsung ikut membaur, aku nggak akan dapat temen gitu. Jadi Iya. aku tuh kayak gitu buat, masuk ke dalam lingkungan yang ada di sini seperti itu, Bro. Iya betul, berarti kesimpulannya kayak kita harus berani mengejar ya Din ya. Bener. Nggak bisa kita terus-terusan nunggu kayak, "Aduh mana sih Iya, kok nggak ada yang mau berteman sama aku." iya bener. Salah satu caranya adalah dengan join kepanitiaan, organisasi. Ngomong-ngomong soal organisasi nih, kamu di Surabaya, di kampus UPN kan ya? Iya. Kampus UPN, kamu udah join organisasi apa aja sih, Din? Oh, pokoknya aku udah join, aku ada di internal dan eksternal juga. Aku internalnya aku ikut himpunan mahasiswa ilmu komunikasi dan aku diamanai sebagai sekretaris umum. Wah. Aku juga ikut UKM Teater Kristal, di situ aku sebagai anggota aja. Aku juga ikut organisasi eksternal di Forsmawi Surabaya, itu Forum Silaturahmi Mahasiswa Surabaya, itu aku juga diamanai jadi sekretaris. Oh, Terus sekali. di Permasa Ngawi itu kayak Persatuan Mahasiswa Kabupaten Ngawi itu, aku jadi sekretaris juga. Ini semuanya kayaknya di semua organisasi aku deh jadi sekretaris deh. Iya, Terus aku juga ikut UPN TV. UPN juga. Sama dong ya? Iya Oh, sama. UPN ini. Berarti mungkin Sobat KM yang mungkin berasal dari Ngawi ya, silakan dicek, kalian harus banget gabung di forumnya. Kamu kalau nggak salah tadi aku dengar ada 2 ya yang dari Ngawi itu ya? Iya bener. Yang satu Yang satu ada Permasa sama Forsmawi. yang Jadi Forsmawi itu lingkupnya yang di Surabaya ya, kalau heeh. Permasa itu yang di Oh gitu, ya ya, berarti yang di Surabaya juga nggak cuma anak UPN aja ya? iya bener. Oh. Jadi ada, jadi aku dapat teman-teman juga dari UNESA, dari ITS, dari UIN. Wah, jadi Mhm. lebih banyak sih relasinya. Mhm.
Itu mungkin jadi bisa disimpulkan bahwasanya supaya kita bisa beradaptasi ya kita harus berani buat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru kita ya, Din, ya. Mulai dari segi teman. Terus kalau nih, culture shock, kamu pernah ngerasain culture shock apa antara Ngawi dan Surabaya? Panas. Panas. Wah. Karena di Ngawi tuh aku yang di sana tuh nggak sepanas ini. Surabaya tuh panasnya kayak nyelekit banget, nyelekit ya, nyelekit. Terus itu juga mahal sih. Aku di Ngawi tuh biasanya makan 5.000 itu udah dapet nasi pecel, es teh, tempe. Di sini 5.000 dapat nasinya aja. Pecel, es teh, tempe, ya Allah. Iya kalau di Surabaya ini bisa kan depan pecel itu nasinya tuh 10.000 ya. Kali lipatnya. Lumayan mahal di makanannya. Terus mungkin kalau rasa makanan sih nggak terlalu beda ya. Mungkin karena masih sama-sama Jawa ya, Jawa Timur juga. Selain makanan, kalau dari segi bahasa jauh nggak perbedaannya? Kalau Ngawi tuh bahasanya lebih halus. Nah, kalau di sini tuh aku kaget gitu. Kaget dengan bahasanya di sini tuh agak wow lah gitu. Barbar banget. Barbar banget. Ngawi tuh lebih halus bahasanya. Tapi bahasa kayak misalkan apa, opel ini sama kan ya? Sama. Nah, mungkin dari segi Logatnya itu yang agak beda. tapi kamu pernah nggak misalkan ada kamu ngobrol sama temenmu nih, temenmu tuh ngomong sama-sama bahasa Jawa, tapi cuma gara-gara logatnya aja yang beda kamu jadi nggak paham, pernah nggak? Nah, aku jadi sampai tersinggung gitu. Kalau di sini biasa ngomong kayak gitu ke temen itu biasa ternyata. Jadi aku baru tahu tuh awalnya aku tersinggung dan akhirnya ya udah aku dijelasin. Ternyata kalau di sini tuh memang biasa barbar kayak gitu. Oh, mungkin maksudnya yang bikin tersinggung itu bahasa-bahasa seperti tit itu ya? Jadi itu teman-teman sobat KM, kalau misalkan kalian mau merantau di Surabaya yang sudah terkenal dengan bahasa-bahasanya yang sangat bersahabat itu ya, kalian harus pasang tameng kuat-kuat di hati kalian, jangan sampai tersinggung karena itu adalah bahasa cinta sih kalau taunya. Oke. Kalau gitu, eh kan kamu sudah nih beradaptasi dari lingkunganmu yang lama ke lingkungan yang baru. Nah, terus untuk bertahan dengan adaptasi itu tuh, cara apa sih, caramu supaya kamu bisa terus sehat, baik secara fisik ataupun mental? Sebenarnya aku tuh di awal-awal tuh juga nggak sehat dan mental nih. Karena aku juga sakit kan, sakit emang sering homesick banget aku tuh. Dan aku tuh tanamin di diri aku di sini tuh aku nggak kuliah gitu, aku harus membawa mimpi kedua orang tuaku, aku harus wujudin cita-cita aku. Nah, di situ aku mulai ubah nih pola pikirku menjadi pola pikir yang sehat. Yang pertama tuh aku mulai merubah kebiasaanku, terus aku mulai berbaur sama teman-teman tuh agak mengurangi rasa kangenku ke keluarga gitu. Walaupun nggak mengurangi banget, tapi setidaknya agak mengalihkan gitu ya. Itu bikin mentalku lebih sehat, gue lebih sehat. Terus yang kedua, aku tuh selalu keluar dari lingkungan yang toksik gitu. Oke. Jadi sekalinya lingkungan ini toksik, aku langsung keluar aja gitu. Jadi itu membuat mentalku juga tetap sehat. Nah, buat aku nih yang awal-awalnya sering sakit-sakitan, terus aku di akhir-akhir ini tuh aku benar-benar kontrol kesehatan aku benar-benar kontrol pikiran aku, dan aku benar-benar jaga pola makanku. Ini buat anak-anak rantau nih ya yang sering banget ngabein pola makan karena biasanya sangat bersahabat dengan sakit lambung nih utama. Ini harus benar-benar dijaga pola makan, terus pikiran ini harus dijaga dan rajin minum vitamin. Itu sih kalau aku sekarang alhamdulillah jauh lebih fit daripada yang semester-semester lalu yang sering sakit-sakitan terus. Terus kalau anak-anak kan biasanya identik dengan makan tuh direkap-rekap. Kalau kamu apa gitu juga? Makan direkap biasanya kan lunch sama breakfast, jadinya brunch. Iya, Kamu juga gitu? aku awalnya gitu kan, makan pagi sama makan siang dulu, nanti makan sore sama malam jadi satu gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau tak terus-terusin kayak gitu, aku yang sakit. Oh, berarti kamu ya kan normalnya 3 kali nih. Bahkan ada orang yang normal 2 kali. Berarti kalau kamu 2 kali itu masih masuk udah aman ya? Tadi harus 3 kali. Oh. Kalau aku sih 2 mau 1 aman trabas. Berarti kalau kamu tuh sakit apa sih, Din? Tipes, sebenarnya aku punya tipes juga, jadi harus bener-bener ngatur pola makan. Hati-hati banget kalau soal makanan gitu. Tapi emangnya tipes itu gara-gara pola makan? Iya, pola makan juga ngaruh. Es baranan.
OS. Nah, itu juga ngaruh banget sih, Sul. Jadi buat mahasiswa rantau nih khususnya, kalian tuh harus jaga kesehatan nih. Harus jaga kesehatan dengan makan yang pas, yang cukup. Kalau kalian biasanya 3 kali, ya udah 3 kali dalam sehari, tapi kalau misalkan 2 kali ya nggak apa-apa, kalau masih aman, ya nggak Cobain apa-apa. aja kalau masih 2 kali itu harus Eee, terus kalau, istirahat jam tidur, kamu mungkin dulu waktu di Ngawi, biasanya waktu masih SMA berapa jam, semenjak merantau kuliah jadi berapa jam gitu? itu pertanyaan buruk banget. Jadi aku awal sebelum ngerantau tuh aku selalu tidur tepat waktu jam 10 malam aku udah tidur, 10. bangunnya pagi. Kalau jadi ngerantau nih aku tidur malam banget sih jam 9, 12, bangunnya jam 9, jam 8 kayak gitu. Ini awal ya, awal kebiasaan yang buruk. Nah, mulai dari situ aku tuh mulai ngerubah nih, yang aku tadi awal aku agak ada sakit, terus mungkin kesehatan mentalku yang kurang gitu ya, terus aku akhirnya ubah pola tidurku. Di awal semester 3 ini aku ubah pola tidurku, aku tidur nih jam 10 malam, aku pagi itu udah mulai bangun gitu. Dulu kan awal semester aku males-malesan ya, cerita tadi. Nah, Oke, jadi kesimpulannya gini teman-teman, sobat KM, kalau misalkan kamu mau menjaga diri kamu tuh ada 3 intinya yang harus diubah dan dijadikan baik. Ini pola pikir, pola makan, dan juga pola tidur. Karena kayak percuma juga kamu makan benar, tapi kamu kalau tidur cuma sehari 4 jam itu, karena dampaknya kan kalau menurutku nih ya, kalau misalkan kita kurang istirahat itu dampaknya nggak cuma ke konsentrasi waktu kita kelas aja itu, tapi berantakan ke mood juga. Setuju nggak kamu tuh? bener kalau ngantuk tuh juga males kelas, mood itu udah nggak enjoy gitu loh. Betul. Kalau kita mau ngobrol sama teman-teman tuh udah males kayak gitu kan jadinya kalau kurang tidur. Itu bener-bener ngaruh banget soal Iya, efeknya jadi panjang, kita jadi nggak mau sosialisasi ke orang, terus mungkin kita jadi bad mood-an, akhirnya overthinking-nya udah kemana-mana. tapi loh Zul, ngomong-ngomong soal tidur, aku tuh pernah awal ngekos tuh nggak tidur selama 3 hari nih, ini pengalamanku. Oh, itu waktu awal-awal ngekos? Ya, nggak bisa tidur 3 hari. Kamu penasaran nggak? Kenapa kok bisa sampai 3 hari kuat, Mas? Iya dong, aku tuh nggak tidur 3 hari karena awal ngekos tuh ini cerita sebenarnya lucu sih, Wow. lucu tapi agak serem. Ya, oh oke oke, spill, aku sudah siap menyimak. Pas nih Zul, aku, digangguin sama makhluk halus di kosku, kayak muncul-muncul gitu. Sumpah itu cerita lucu banget. Loh, lucu atau serem? Kok lucu? Kurang sih Zul. Jadi lucunya tuh aku jadi nggak bisa tidur 3 hari, padahal itu waktu semester 1 kelasnya kan pagi terus ya, Oh, mulai ya. jam 7, jadi aku bener-bener udah nggak terlalu fit itu. Wow, jadinya nggak takut, tapi sekarang udah terbiasa. Tapi emangnya sampai sekarang masih suka Diano? Iya sih, tapi mungkin udah berbaur ya Zul, kalau Oh, sekarang udah amat lah. Kalau awal-awal semester 1 kan aku masih agak takutan ya, iya. jadi sampai 3 hari nggak tidur, jadi itu sih pengaruh pola tidur, terus akhirnya pengaruh ke mood itu. Oh, ini segmennya padahal cerita mahasiswa ya. Kalau misalkan dia punya cerita lain itu bisa ya kita tambahin ke segmen yang bernama Pengalaman yang seru dan iya. juga mengesankan banget ini. Wah, mungkin memang sebenarnya makhluk-makhluk itu suka ya sama orang-orang baru gitu ya, kayak, "Ih, asli." Ya apalagi hantu kita Zul. Iya iya, aduh, gangguinnya malam-malam lagi.